Pola pergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Sebagai generasi yang sedang memasuki masa transisi, anak muda membutuhkan perhatian khusus sehingga mereka bisa terlindungi dan tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan buruk. Ketika seorang anak muda memasuki ruang pergaulan yang lebih luas, biasanya mereka ingin dianggap hebat agar diterima di lingkungan pergaulan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar anak muda mulai mengenal narkoba justru dari lingkungan pergaulan. Sifat dasar anak muda yang ingin mencoba berbagai hal-hal baru tentu saja menarik minat untuk mereka mencoba narkoba seperti teman-teman sepergaulannya. Kalangan anak muda merupakan kalangan yang sangat rentan terjerat narkoba. Mengingat masa tersebut merupakan masa yang peka terhadap segala macam bentuk gangguan. Pada fase inilah mereka membutuhkan arahan dan bimbingan untuk melewati masa tersebut dengan wajar. Dengan adanya bimbingan dan edukasi yang benar dari semua pihak, anak muda Indonesia dapat memilih pergaulan yang baik dan bebas dari narkoba. Sehingga kelak mereka menjadi orang yang tangguh serta memiliki imun yang tinggi terhadap berbagai macam gangguan sosial. Anak muda seperti inilah yang diharapkan akan menjadi sumber daya pembangunan nasional yang handal dan berkualitas. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Setiadi. Pemirsa, manusia sebagai makhluk sosial memang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Hal ini menuntut kepekaan setiap orang untuk mengenal lingkungannya dengan baik, terlebih lagi peredaran narkoba yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat dapat mengancam siapapun dan dimanapun. Memilih teman dan pergaulan menjadi dasar utama agar kita bisa bergaul secara sehat dan bebas dari narkoba. Thorik Salafi adalah salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang mampu mencetak prestasi yang gemilang. Bukan saja di tingkat nasional, bahkan Thorik dapat menunjukkan prestasinya di bidang ajang internasional di bidang biologi. Remaja lulusan MAN Insan Cendikia Serpong Tangerang ini pada tahun 2010 lalu mampu mengalahkan siswa dari negara lain dengan meraih medali perunggu di ajang Olimpiade Biologi Internasional di Korea Selatan. Bagi Thorik, lulusan Sekolah Insan Cendikia Serpong Tangerang ini, pola pergaulan adalah salah satu yang membentuk karakter dirinya. Meskipun dirinya sibuk dengan aktivitas mengejar prestasi, namun Thorik tidak membatasi pergaulannya. Dia merasa bahwa mempunyai banyak teman berarti menambah ilmu baginya. Namun, dalam memilih lingkungan pergaulan, Thorik terbilang sangat selektif. Karena kini, banyak lingkungan pergaulan yang dapat merusak masa depan pemuda. Salah satunya, terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pendampingan yang dilakukan oleh guru dan orang tua memacu Thorik untuk selalu mengukir prestasi. Bimbingan yang dilakukan pihak sekolah dan keluarga menjadikan Thorik pribadi yang cerdas, sehat, dan bersih dari narkoba. Persoalan narkoba itu sangat bahaya, soalnya dia itu merusak, ya lama-lama ntar kalau udah panjang itu bisa merusak otak. Jadi otak para remaja yang biasanya pengguna narkoba itu rusak dan dia tidak mempunyai tidak bisa ya berpikir secara rasional kembali. Dan harta-hartanya juga pasti digunakan untuk menggunakan narkoba kembali karena narkoba itu menimbulkan efek yang menyenangkan dan yang ingin diteruskan kembali gitu. Bahaya narkoba itu saya bisa pelajari di media massa banyak. Kemudian yang saya kan lagi belajar biologi, nah itu juga ada cara-cara bagaimana narkoba itu bisa mempengaruhi saraf-saraf, bagaimana mempengaruhi otak gitu. Narkoba itu biasanya dia bisa memberikan efek senang karena dia bisa menghambat saraf yang menstimulasi rasa sakit atau rasa ya stres gitu. Sehingga intinya rasa sakit itu akan hilang dan stres itu hilang dan yang keluar ada rasa senang dan dia suka dengan hal narkoba tersebut dan sering menggunakannya. Efek negatifnya itu dia bisa efek fly gitu kan, dan juga ya merusak otak, merusak saraf-saraf gitu kan. Kemudian kalau udah merusak saraf itu merusak pengontrolan sensorik dan motorik otak, motorik tubuh. Nah dari hal tersebut maka ya semua bagian tubuhnya akan terkena dampaknya.
Pertama-tama saya harus tahu dulu apakah narkoba itu, apakah seluk-beluknya dan bagaimana dia bisa menyebar dan bisa digunakan oleh orang-orang. Nah, kalau saya mengetahui hal tersebut, maka saya pasti berpikir untuk menghindari hal-hal tersebut karena telah akan bisa menimbulkan efek negatif dan ya berbagai masalah lainnya. Saya menghindari narkoba dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau positif seperti belajar, berkumpul dengan organisasi atau yang lainnya. Pastinya olahraga dan jangan menuju hal-hal yang berbau negatif seperti kebanyakan main game di suatu tempat dan sangat mengurung diri, itu sangat berbahaya, sangat rentan terhadap narkoba. Orang tua tuh sangat berdampak pada perilaku anak. Nah, saya sebagai anak itu ya dididik dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal negatif terlalu lama. Misalkan main game terlalu lama, itu kadang-kadang bisa menyebabkan efek negatif karena ya kita jarang bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Nah, kemudian ya kita juga suruh meningkatkan ya ibadah, kemudian disuruh juga ya berorganisasi, bersosialisasi dengan orang lain, dengan tetangga dan sebagainya. Ya, guru sangat berpengaruh juga di sekolah karena di sekolah tuh kita lebih banyak belajar di sekolah daripada di rumah. Nah, guru itu sangat berperan karena guru juga mendidik murid-muridnya agar jauh dari narkoba dengan cara dia bisa menjelaskan kepada kita efek-efek negatif narkoba. Kemudian di kurikulum kan juga ada kadang zat aditif dan narkotik gitu kan, sehingga mempertambah ilmu kita. Jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang berbau narkoba. Saya Tariq Salafi, saya berkomitmen untuk tidak mendekati narkoba sedikit pun. Narkoba? Gak bakal, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, persaingan di dunia kerja kini semakin menuntut setiap orang untuk dapat meningkatkan kekreativitasannya. Hal ini dapat berdampak buruk bagi sebagian orang yang tidak mampu berkompetisi, sehingga tak jarang mengakibatkan seseorang merasa frustasi. Disinilah narkoba sangat berpeluang untuk masuk ke dalam kehidupan seseorang. Untuk itu, bukan waktunya lagi kita menggantungkan diri pada orang lain dan mulai berpikir untuk menjadi solusi bagi orang lain dengan membuka usaha sendiri. Membuka diri terhadap pergaulan adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai makhluk sosial. Namun, memilih pergaulan adalah hal yang sangat penting, mengingat lingkungan pergaulan akan membentuk kepribadian kita. Seperti halnya pemuda yang satu ini, Hendy Setiono. Ia kelahiran Surabaya 30 Maret ini memanfaatkan lingkungan pergaulannya sebagai sumber inspirasi untuk berbuat sesuatu. Hendy Setiono kini telah dikenal sebagai pengusaha muda yang inovatif dan inspiratif, pemilik usaha waralaba yang telah memiliki lebih dari 700 outlet dan 1.500 karyawan. Sederet penghargaan pun telah ia terima di usianya yang masih relatif muda.
Hendy Setiono dipilih sebagai salah satu The Asia's Best Entrepreneur Under 25 oleh majalah Business Week Internasional dan sempat menyabat gelar terbaik wirausaha muda mandiri tahun 2007. Menurut Hendy Setiono, lingkungan pergaulanlah yang bisa membuatnya bisa seperti ini. Jadi, memilih pergaulan memang harus selektif dan harus yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan memilih pergaulan yang bersih tentu saja akan menghindarkan kita dari jeratan narkoba. Dan pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan pengusaha muda sukses yang kita akan bersama-sama menggali pemikiran dan pengalamannya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hendy Setiono, pemilik Waralaba Baba Raffi. Langsung saja yuk kita berbincang-bincang dengan Hendy Setiono. Halo Bapak Hendy, apa kabar? Baik. Aduh, kayaknya saya nggak usah manggil Bapak kali ya, karena masih cukup muda ya. Mas Hendy, bisa diceritain nggak sih pengalaman pertama kali mengerjakan usaha Baba Raffi ini? Iya, jadi saya mulai 8 tahun yang lalu. Pada saat saya masih kuliah di ITS Surabaya, di tahun 2003 saya mendirikan outlet kebab berbentuk gerobak. Jadi inspirasinya memang pada saat saya mengunjungi negara Qatar, orang tua saya kebetulan dinas di sana, saya melihat banyak sekali yang menjajakan makanan kebab. Nah, baru dari situ saya terinspirasi untuk kemudian mencoba berjualan kebab yang saya mulai di Surabaya dengan satu buah outlet gerobak. Nah, pada waktu itu Mas Hendy lagi umur berapa tuh usianya? 19 tahun ya. 19 tahun? Iya. Tapi udah pede ya untuk menjalani usaha ini ya? Iya, memang rasa passion untuk mendirikan usaha ini sangat menggebu-gebu sehingga dengan walaupun modal yang terbatas, saya mulai dengan capital 4 juta rupiah yang saya pinjam dari adik saya. Saya mendirikan outlet gerobak pertama kali. Jadi dasar kekuatan passion tersebut yang menginspirasi saya untuk memulai mendirikan itu. Nah, kita beralih sekarang ke permasalahan narkoba di Indonesia nih Mas Hendy. Banyak sekali mungkin generasi muda kita yang tidak mengikuti organisasi yang positif atau tidak menjalankan usaha seperti Mas Hendy, jadinya terjangkit bahaya narkoba nih. Mungkin Mas Hendy bisa cerita nggak sih, Mas Hendy punya pengalaman atau cerita mengenai bahaya narkoba? Baik. Jadi memang di sela-sela waktu luang saya juga kerap kali diundang untuk mengisi seminar. Nah, tentu saja di situ saya mencoba untuk menginspirasi terutama generasi muda untuk melakukan hal yang positif dengan memulai mendirikan usahanya sendiri. Tentu saja dari situ energi, kemudian kreativitas dan inspirasinya bisa disalurkan dalam bentuk membangun usaha. Sehingga dari situ hal-hal yang bersifat negatif seperti narkoba dan hal-hal negatif yang lain itu bisa teralihkan dengan fokus pada mendirikan usahanya. Nah, dari situ saya melihat banyak teman-teman saya yang pada saat muda, mereka pas masih sekolah dulu, ya kemudian banyak yang terjangkit narkoba dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk terapi dari mereka adalah dengan diberikan satu aktivitas kesibukan. Di antaranya ada di antara mereka yang sukses mendirikan usaha kerajinan, daur ulang dan sebagainya, sehingga dari situ mereka sudah beralih perhatiannya dan fokus pada pengembangan usahanya. Ya, menurut Mas Hendy sendiri, pemerintah ini sudah cukup peduli tidak terhadap generasi muda kita yang terkena bahaya narkoba? Saya pikir sudah sangat cukup proaktif dan sangat membantu dalam pembinaan serta sosialisasi dari generasi muda supaya tidak terkena narkoba. Jadi dari sini saya pikir sudah cukup sangat positif sekali gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan tugas-tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk mendukung dan tentu saja mensosialisasikan program tersebut. Dengan organisasi yang Mas Hendy ikuti ini apa saja sih sudah disumbangkan kepada generasi muda kita untuk terhindar dari bahaya narkoba? Ya, jadi sebenarnya salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, kita terhindar dari paradigma untuk setelah lulus kemudian cari pekerjaan. Tapi bagaimana caranya anak muda ini mereka walaupun masih kuliah atau mereka begitu lulus bisa justru menciptakan lapangan kerja sendiri. Saya pun juga demikian. Dari awalnya hanya merekrut 1 orang karyawan. Saat ini alhamdulillah perusahaan kami sudah mampu menghidupi lebih dari 1.500 orang karyawan. Artinya dari situ ada satu proses transformasi dari awalnya kita sebagai yang kemudian hidup dari sana mencoba untuk berpindah kuadran menjadi pengusaha yang arahnya adalah untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Benar sekali. Nah, Mas Hendy ini kan salah satu generasi muda ya yang masih suka bergaul, tentunya bertemu banyak teman. Nah, Anda setuju tidak kalau pergaulan ini dapat membawa seseorang atau khususnya generasi muda terjerumus bahaya narkoba?
Saya setuju. Ya. Prinsipnya itu bergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan penjahat, dengan maling, ya jadinya maling. Tapi lantas kalau kita bergaul, bertemu dengan orang-orang yang memiliki energi positif, memiliki kreativitas, serta semangat untuk berhasil, tentu secara tidak langsung aura itu akan juga tersalurkan. Mau jadi pengusaha, ngumpulnya sama pengusaha. Gitu. Nah, boleh di-share nggak sih ke kita, gimana sih caranya Mas Hendy ini bergaul yang sehat dan produktif? Baik, jadi bagi saya generasi muda harus bisa melakukan hal-hal yang bersifat positif di bidang apapun, termasuk menjadi entrepreneur. Artinya di situ dengan menjadi seorang entrepreneur, memberikan satu sisi kreativitas dan nilai-nilai tambah di bisnisnya, itu bisa memberi impact yang positif. Dan tentu saja pergaulan yang saya kemudian geluti dan teman-teman lain geluti dengan bisa terus memberikan inspirasi positif kepada teman-teman sesamanya, sehingga lingkungannya pun tercipta adalah lingkungan yang positif juga. Nah, Anda sendiri setuju nggak kalau pergaulan itu bisa menjerumuskan seseorang ke bahaya narkoba? Bisa. Bisa saja? Ya, tentunya kita harus pintar dan jeli dalam memilih pergaulan. Bukan berarti teman-teman yang sudah terjangkit seperti itu lantas kita jauhi, tidak. Ya pelan-pelan, ya sambil kita bergurau tentu kita ingatkan, tapi tentu saja ada nilai positif yang harus bisa kita berikan di sana. Ya. Anda punya nggak cara atau tips khusus untuk menghindari diri atau menghindari karyawan Anda dari bahaya narkoba? Ada. Dari saya, kita harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Salah satunya bagi generasi muda adalah untuk menciptakan bisnisnya sendiri, kemudian menyalurkan aspirasi dan ide-idenya pada bisnis tersebut, dan tentu saja dengan membangun bisnis tersebut sudah beralih perhatiannya menuju ke hal-hal yang bersifat positif, tentu saja ini akan membawa impact yang luar biasa buat masyarakat juga. Oke, benar sekali. Nah, Mas Hendy ini kan pengusaha muda yang pasti sibuk ya. Nah, menerapkan hidup sehat nggak sih Mas Hendy di kesehariannya? Pasti. Seperti apa tuh, boleh diceritakan? Saya berenang, aktivitas saya sehari-hari, mingguan saya bersama seluruh karyawan, bulu tangkis bersama secara rutin kita lakukan untuk terus balance dalam kehidupan. Mungkin juga menghindari merokok seperti itu ya Mas Hendy ya. Iya, benar sekali. Nah, himbauan Anda nih kepada masyarakat di luar sana agar diri mereka menghindari bahaya narkoba, mungkin ada pesan-pesan khusus? Tentu kita harus bisa berpikir jangka panjang, jangan hanya berpikir sesaat. Artinya itu sama halnya dengan di saat kita membangun satu bisnis, kita harus bisa berpikir jangka panjang. Di saat kita sudah memiliki pattern dan satu pola tertentu yang jangka panjang, tentu kendala-kendala yang dihadapi di awal-awal atau hambatan-hambatan yang dihadapi di awal tidak lagi menjadi satu kendala, tapi menjadi satu tantangan baru yang harus diselesaikan sehingga goal atau tujuan jangka panjangnya bisa tercapai. Nah, saran Anda sendiri untuk generasi muda kita agar bisa percaya diri untuk menjalankan usaha seperti Anda mungkin? Betul, artinya tentu kita harus memperbanyak pergaulan, kemudian banyak sekali kunci-kunci untuk berhasil, untuk sukses dalam membangun bisnis. Tapi tentu semua itu akan sia-sia jika kita tidak action atau kita tidak melaksanakan niatan untuk membangun usaha seperti itu. Oke, nah Mas Hendy, apa saja sih rencana Mas Hendy ke depan? Ya, saya tentu saja ingin terus memberikan manfaat dengan bisa membuka lapangan kerja baru, kemudian didasari atas nilai manfaat tersebut, yang mudah-mudahan semakin banyak kelolaan dari Baba Raffi Group yang bisa berkembang dalam satu industri makanan yang terus bisa berkembang di pasar Indonesia. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Hendy Setiono. Tetaplah bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup
hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, di tengah tekanan pekerjaan yang semakin tinggi, menuntut kita untuk bisa menyiasatinya agar tidak menjadi stres dan merasa tertekan. Memilih kegiatan positif dan menyenangkan akan membantu kita mengurangi kecenderungan untuk bertindak negatif. Seperti halnya komunitas Bike to Work. Selain atas dasar kesadaran untuk hidup sehat, komunitas ini terbentuk agar aktivitas menuju dan dari tempat kerja menjadi menyenangkan sekaligus menghilangkan kepenatan selama bekerja. Kesadaran akan bahaya dan pentingnya gaya hidup sehat tanpa narkoba perlu ditingkatkan terhadap masyarakat. Banyak aktivitas positif yang dapat dilakukan anak muda, misalnya menyalurkan hobi olahraga seperti renang, sepak bola, atau bahkan bersepeda. Berawal dari sekelompok penggemar kegiatan sepeda yang memiliki semangat dan cita-cita akan terwujudnya udara bersih di perkotaan, lahirlah komunitas pekerja bersepeda atau Bike to Work Community yang kemudian menggagas kampanye pertama penggunaan sepeda ke tempat kerja. Berbagai aktivitas dilakukan oleh komunitas ini, tidak hanya semata berkeliling kota atau bekerja dengan sepeda, tapi juga melakukan aktivitas sosial dengan berbagai tema bertajuk lingkungan dan gaya hidup sehat. Wadah pergaulan seperti Bike to Work ini dianggap positif karena kegiatan yang membutuhkan ekstra energi dan stamina ini tidak akan bisa dilakukan bila anggotanya bergaul dengan narkoba. Begitu mengerikannya ya, narkoba itu masuk ke semua kalangan. Jadi bisa saja terjadi di kalangan para olahragawan pun, di kalangan para pesepeda pun mungkin masih menggunakan itu. Mungkin tujuannya aja yang beda. Aku nggak tahu tujuannya apa, tapi menurut aku pasti bisa terjadi. Manfaat yang bisa didapatkan dari bersepeda selain soal transportasi, sarana olahraga, juga soal kesehatan. Sudah banyak teman-teman yang akhirnya menggunakan sepeda sebagai sarana untuk menjaga kesehatan badannya. Banyak teman juga yang tadinya merokok menjadi tidak merokok, yang tadinya sering sakit sekarang jadi nggak sakit-sakitan lagi gara-gara sepeda. Kalau bicara hubungannya dengan narkoba, menurut saya ini bagian dari usaha untuk memberi kegiatan yang bermanfaat, tapi juga berfungsi banyak. Daripada memakai narkoba, mendingan olahraga, keluar keringat daripada keluar duit buat beli narkoba. Kami tahu bahwa BNN punya kampanye anti narkoba. Mengkampanyekan anti narkoba memang harus terus dilakukan. Para pesepeda itu hampir setiap minggu melakukan kegiatan bersepeda. Sehingga kami senang untuk bisa ikut mengkampanyekan gerakan Say No to Drugs itu, No to Drugs ya. Bersepeda itu bisa buat olahraga. Jadi sambil olahraga bisa juga transportasi, juga bisa rekreasi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan bersepeda. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang pakai narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh narkoba. Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo
bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Banyak hal yang bisa kita lakukan agar tidak terjerumus dalam jaringan narkoba. Menciptakan atau mengikuti komunitas yang positif akan menghantarkan kita pada pergaulan yang bersih dan bebas dari narkoba. Demikianlah Indonesia Bergegas episode kali ini. Saksikan terus Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.